Lu halu gak sih? Enggak. Ini apaan? Bayi gue. Boneka? It's a baby. Boneka? Ini bayi. I treat him like a baby. But you know... Hanya it's a doll mulu. It's a baby. It's a baby. Are you crazy? Enggak. Lo liat gue crazy gak? Sekarang gini boy. Orang yang ada di dunia entertainment like us. Kalau kita nggak punya crazy, kita nggak akan bisa kreatif sih. Why would you praise the devil? Lu sekarang pemuja setan. Why would you do that? Aku nggak muja dia. Nggak ada yang aku puja. Ya ini kayak orang yang hidup aja biasa. Nggak harus dipuja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, lihat ya. Bagaimana Ivan Gunawan punya seorang bayi. Hakikat ini bukan bayi, tapi jelas dan pasti itu adalah boneka. Walaupun dia ngotot, enggak ini bayi, tetap kita bilang ini boneka. Ya, oke guys, gini. Ini berawal dari telepon yang masuk. Ya, telepon masuk dari beberapa jamaah. Ustadz, gimana menurut Ustadz soal spirit doll yang saat ini lagi dibicarakan sama netizen, bahkan para artis juga ikut memiliki itu. Terus Ustadz gimana sih hukumnya? Oke, saya mau coba komentari begini. Kita tahu guys, ini jelas adalah boneka, yang boneka kita tahu ini murni mainan. Boleh nggak main boneka? Boleh banget. Boleh banget. Karena boneka ini pernah juga disebutkan dalam hadis sahih yang mulia bahwasanya Rasulullah SAW bahkan menceritakan bagaimana Aisyah radhiyallahu anha pun bermain boneka. Jadi kalau boneka ini masih sebagai mainan, ya, boneka ini masih sebagai mainan, kemudian kita juga menyikapinya seperti mainan biasa, maka ini boleh. Jadi mungkin kita punya anak, ya, punya anak perempuan yang dia bermain boneka, terus punya main-mainan yang binatang dan lain-lain, itu boleh banget kalau selama ini masih jadi mainan. Bahkan kata para ulama, ya, para ulama mengatakan bahwasanya kalau boneka ini masih mainan boleh, dan yang nggak boleh adalah ketika boneka ini diletakkan di atas. Kita punya lemari, kemudian kita taruh di atas lemari, kemudian nggak lagi jadi mainan, ini justru malah nggak boleh. Harus dibawa dan masih dijadikan sebagai mainan. Cukup. Nggak jadi mainan tuh maksudnya gimana, Ustaz? Nggak jadi mainan seperti ya jadi pajangan aja, terus jadi hiasan-hiasan di rumah. Justru ini kata para ulama nggak boleh. Karena kan bentuknya bentuk makhluk ya. Apalagi dalam hadis sahih mulia Rasulullah sampaikan ketika kita membuat satu bentuk mirip makhluk, ya, mirip makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, maka kelak di akhirat itu yang menciptakan itu, yang membuat itu akan dituntut untuk menghidupkan, untuk memberikan ruh, untuk memberikan arwah. Menarik. Di akhirat kelak mereka akan dituntut Allah untuk memberikan arwah. Tapi saat ini kita lihat bersama bahwasanya boneka yang dianggap memiliki arwah. Ini luar biasa. Ruh. Bahkan usia 5 tahun mau dibeliin tiket bisnis. Iya, bahkan kata Ivan Gunawan, usia 5 tahun dia akan belikan tiket bisnis. Dia akan menjadi penerus tahtanya, hartanya. Gila nggak kayak? Gila sebenarnya. Tapi berkali-kali Boy William meyakinkan, ayo guys, gue sadar. Siapa gue normal kok. Gue nggak halu kok. Banyak orang bilang gue stres, gue boring, gue halu. Tapi gue sadar apa yang gue lakuin. Gitu. Dia belum menganggap itu pesugihan, Ustaz. Nah, menarik ya. Di komentar netizen juga menyikapi gini. Apakah boneka ini, ya spirit doll ini termasuk pesugihan? Bahkan mereka yang menggunakan ini menganggap enggak. Gue enggak, dengan ini gue enggak berharap kaya, enggak, gue udah kaya. Kalau kata Ivan kan gitu. Gue udah, pamor gue udah tinggi kok, 20 tahun gue terkenal, top, nggak ada yang ngalahin gue. Ternyata bukan itu. Bahkan
menariknya gini, orang yang memiliki ini sebenarnya adopsi, tepatnya gitu kan. Adopsi layaknya dia mengadopsi seorang anak. Terus nggak ada perjanjian, benar, memang nggak ada perjanjian yang dia lakuin. Dengan boneka ini dia harus melakukan, nggak ada perjanjian. Tapi tanpa disadari, dengan dia bersikap bahwasanya ada makhluk di dalam boneka itu, perjanjian itu udah terucap tanpa dia sadari. Dengan siapa dia berjanji? Dengan jin yang nantinya akan terus menyesatkan dia, yang akhirnya nanti akan membuat semakin terpuruk terus menerus. Coba deh percaya sama gue. Karena gue sebagai peruqyah melihat ini bahwasanya ini adalah tipu dayanya syaitan, yakni bangsa jin. Yang dia akan terus membuat manusia ini semakin hanyut, semakin terbawa. Nanti yang terjadi adalah layaknya dia akan menganggap, oh iya ya, gara-gara dia nih gue jadi terselamatkan, harusnya gue ada musibah. Gara-gara dia nih, gara-gara bayi ini hidup gue jadi tenang. Gara-gara bayi ini nih gue ibadah juga jadi rajin. Gara-gara bayi ini nih gue diingetin ketika gue nggak sholat suruh sholat. Apa bedanya dengan jimat kalau gitu? Nggak ada bedanya kayak gitu. Makanya ancaman berat dalam hadis sahih yang mulia Rasulullah sampaikan bahwasanya barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan gitu. Ya sebentar, ngopi dulu guys. MUI kan belum mengharamkan boneka itu, Ustaz. Menarik. Kadang netizen kan gitu, netizen kan bijaknya netizen kan bilang, loh MUI aja nggak mengharamkan. Oke, gue nggak perlu nunggu MUI mengharamkan. Bagi gue ini haram dan ini syirik. Jadi jangan sampai nunggu MUI mengharamkan ini, karena ini udah haram, ya. Kebayang nggak kalau MUI udah sampai mengeluarkan fatwa haram, boneka orang main boneka aja udah haram, kan jadi panjang nanti akhirnya. Makanya nggak usah menunggu MUI, maka kita udah pastikan ini haram. Oke. Apa ada hadis yang bisa menjelaskan tentang ini, Ustaz? Oke, hadis yang menjelaskan tentang ini bahwasanya pernah dikisahkan Aisyah radhiyallahu anha bermain boneka. Aisyah radhiyallahu anha bahkan di hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha bermain boneka. Ya, teman-teman, saya catat hadisnya. Kalau teman-teman mau lihat, nanti boleh kita buktikan bersama. Ini ada di hadis Sahih yang mulia di nomor 6130. Kuntu alabu bil bannat inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana li sahibu yal'abna ma'i. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala yataqumma'na min fayusarribuhunna ilayya falyal'abna ma'i. Aku dulu pernah bermain boneka di sisi Nabi Muhammad SAW. Aku memiliki beberapa sahabat yang bisa bermain bersamaku. Ketika Rasulullah SAW masuk dalam rumah, mereka pun bersembunyi dari beliau. Lalu beliau menyerahkan mainan padaku satu demi satu, lantas mereka pun bermain bersamaku. Artinya adalah ketika Aisyah radhiyallahu anha bermain dengan para sahabatnya, ya, kemudian Nabi datang, terus yang lain ngumpet, ya, bersembunyi karena ada Nabi datang. Ternyata ketika mereka bersembunyi, Nabi datang, Nabi malah ngasih lagi boneka itu. Artinya hal ini dibolehkan. Hal ini beda halnya ketika diketahui kemudian Nabi melarang, itu beda. Ketika Nabi mulai memberikan kembali boneka itu, akhirnya mereka kembali ngumpul. Kan bahasa hadisnya gitu. Mereka kembali ngumpul dan kemudian bermain bersamaku. Ini hadis yang dimana Aisyah radhiyallahu anha bermain boneka bersama para sahabat-sahabatnya dan Nabi membolehkan itu. Boneka loh ya, boneka. Gitu. Gue ingat bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini. Rasulullah SAW yang mulia menyampaikan bahwasanya ketika datang Dajjal nanti, maka kita diajak untuk menghindarinya sejauh-jauh mungkin. Karena pernah ada salah seorang, demi Allah kata Rasulullah, demi Allah ada seorang yang dia mengira beriman, ketika dia bertemu dengan Dajjal, akhirnya orang itu justru mengikuti subhat-subhatnya Dajjal. Nah, dalam kondisi yang kita sedang saksikan bersama, boneka
arwah, gue menduga ini bagian dari fitnah-fitnah Dajjal. Hati-hati guys ya, banyak beriman pada Allah, banyak tingkatin iman dan minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke Ivan Gunawan, ada pesan nggak buat Ivan? Mungkin ini gangguan kecil kali ya. Oke, pesan buat Ivan Gunawan, mungkin saat ini lu lagi asik dengan bayi lu, lagi merasakan hal yang lagi lucu-lucunya, lagi senang-senangnya, lagi bahagia-bahagianya, sampai lu lagi ngasih, lu bilang sih memang lu nggak kasih makan, karena ketika bayi lu lapar nanti lu lagi nggak ada, dia jadi kelaparan. Tapi lucu ya, ketika boy mau nawarin wine, lu tolak, jangan dong. Artinya lu lagi asik-asik ya tuh dengan bayi lu. Tapi lambat laun ketika lu udah mulai makin berat, ya, makin jauh, makin dalam, makin hanyut dalam lu ngasuh bayi lu, gue yakin, gue sebagai peruqyah, gue lihat ini adalah gangguan, ya. Kelak ketika lu udah semakin lambat laun, terlalu lama bermain ini, kelak lu akan mengalami gangguan-gangguan yang cukup berat. Bagi gue sebagai peruqyah, gue lihatnya kelak lu bakal halu tingkat dewa, ya, tingkat kelurahan paling. Terus lu jadi makin lupa sama kehidupan lu, lu makin jauh dari sang pencipta lu, bahkan lu juga semakin terpuruk di dalam kehidupan lu. Yang lu alamin adalah lu sering ngalamin sakit perut, lu sering ngalamin sakit kepala, bahkan lu emosian, bahkan bisa meledak-ledak emosian lu. Terus lu nantinya akan mengalami gangguan di mana lu nganggap lu ada penjaga lu. Padahal di dalam Islam penjaga yang terbaik, pelindung terbaik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gue mention ya, nanti gue mention di Instagram gue sebagai pesan. Kalau lu udah mulai merasakan itu, hubungin gue. Insya Allah, gue sebagai peruqyah akan bantu lu, Bang Ivan. Thank you semuanya yang udah nyaksin ini. Jangan lupa like dan subscribe channel gue, Sahal Al-Mudhafari. Insya Allah akan semakin banyak pencerahan yang kita dapatkan. Barakallahu fiikum. Wafaqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.